Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren Rawdatul Quran Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafidz beserta keluarga yang tidak saya hormati dan saya banggakan. Terus sih. Terus. Dan tak lupa salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari jalan kegelapan ke jalan terang benderang, yakni agama Islam wal iman. Saya selaku MC, saya akan membacakan susunan acara, yakni acara pertama pembukaan, acara kedua khitbah santri al-masyhur, acara ketiga penutup dan doa. Biar tidak terlalu bermalam-malam, mari kita buka acara khitbah ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Mari kita panggil Ustadz yang pertama, yakni Ustadz Qadir. Request. Ustadz Muhammad Ismail, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Rawdatul Quran Masyhur, Kiai Haji Muhammad Al-Hafidz beserta keluarganya yang berada. Saya akan menerangkan tentang idgham mutamatsilain. Apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama mati atau sukun. Misalnya ba sukun bertemu dengan ba, maka pembacaannya disebut idgham mutamatsilain. Contohnya idgham asokan. Dan juga disebut mitlain kecuali wawu sukun bertemu dengan wawu dan ya sukun bertemu dengan sukun, maka tidak diidghamkan dahulu huruf yang kedua, tapi harus dibaca panjang sebagaimana artinya. Contoh isbiru, wasabiru. 10 menit tak. 10 menit bos. Nambah. Request. Lama tak? Yang bagus, kalau BBM Gus. Curhat Gus. Dan saya akan menerangkan satu kali lagi. Syarat-syarat mencukupi batu untuk bersesuci atau beristinja, yaitu ada 8. 1. Menggunakan 3 buah batu. 2. Membersihkan tempat keluarnya najis. 3. Najis tersebut belum kering. Dan 4. Najis tersebut tidak berpindah dari tempat keluarnya. 5. Tidak ada najis yang baru mengenainya. Dan 6. Najis tersebut tidak melewati area sofhah atau lingkaran tubuh.
dan hasyafah atau kemaluan laki-laki. Nomor 7, najis tersebut tidak terkena air. Dan nomor 8, batu yang digunakan dalam keadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak terlalu malam-malam, mari kita panggil Ustadz yang kedua, yakni Ustadz Zain. Waktu dan tempat hadi persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaydi Syuhud Al-Hafidh beserta keluarganya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Pada acara muhadharah di malam hari ini saya akan menerangkan tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Pertama, Islam. Harus Islam. Yang kedua, mumayyiz atau bisa disebut juga dengan pandai. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Itu untuk perempuan itu. Yang keempat, bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Tentu ada endoplasnya, harus dicopot itu. Kalau wudu. Tato. Nah itu. Bahaya lagi tatuan. Nggak boleh tatuan. Yang nomor 5, di anggotanya tidak terdapat sesuatu yang bisa berubahnya air. Yang keenam, tahu akan kefarduannya wudu. Tahu semua fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama niat, itu niat. Yang kedua membasuh muka. Praktek. Sudah kemarin. Praktek. Tadi pin. Yang nomor 3 membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Yang keempat mengusap sebagian dari kepala. Dan yang nomor 5 membasuh kedua kaki dan kedua mata kaki. Dan yang terakhir tertib. Dan saya akan lanjut yang tadi syarat-syaratnya wudu. Yang nomor 7, tidak mengikatkan kefarduannya wudu sebagai hal sunnah. Yang nomor 8, airnya bersih. Yang nomor 9, sudah masuk waktunya sholat. Yang nomor 9, yang nomor 10 harus bagi orang yang tidak berhenti adanya. Contohnya beser katanya. Beser.
Dan saya akan terangkan juga perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. 1. Berhubungan suami istri. Dalam dulu berces. Bukan baterai berces yang kedua keluarnya mani, dan yang nomor 3 head bagi perempuan, dan nomor water. Yang ke nomor 4 dan yang nomor 4 nifas, mengeluarkan darah sesudah bersalin. Dan yang nomor 5 bersalin. Bersalin itu melahirkan. Dan yang nomor 6 terakhir meninggal dunia. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kata-kata lah. Tidak ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panggil Ustaz yang ketiga ini Ustaz Hasan Al-Maliki. Untuk dapat kami silakan. Allah Subhanahu wa taala Muhammad. Pedal kasar. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ini kegiatan foto nggak boleh kayak gitu. Dia sama cucunya gimana kamu? Oh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan pujian dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan di malam yang barokah ini, dan kita bisa melakukan rutinitas muhadarah di pondok pesantren Raudhatul Quran Masyhur. Yang kedua, salawat serta salam. Jangan rame. Mari ini benar nih, mari di. Serapang mic dah. Butak-butak itu. Yang kedua, mari kita panjatkan, kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja saya berdiri di sini akan menerangkan tentang bab bersuci.
Air yang bisa digunakan untuk suci itu ada 7 macam. Es krim tadi. Saya masih tadi ngomong lagi. Nomor 1, air hujan. Jadi teman-teman air hujan ini bisa dibuat bersuci ya. Mau dibuat wudhu juga bisa. Mau dibuat mandi besar. Oh, kamu bisanya kayak gitu ya di rumahnya. Masya Allah. Ustaz Ilham memang kan mukarram. Nomor 2, air laut. Air laut itu meskipun asin-asin gitu bisa dibuat bersih suci ya. Loh, yang penting kan suci. Loh, ini kue eco ini kue asin nih. Nomor 3, air sungai. Jadi air sungai yang mengalir itu bisa dibuat bersih suci ya guys ya. Loh, yang penting mengalir air sungai bos, suci bos. Yakin? Hah? Apa? Kayak, yo berarti sekiranya kayak langsung ngaji, sekiranya tidak mana lo? Hah? Kayak apa ya? Harjo kok sih rek ngawur iki kok. Udarun nih. Yang 4, air sumur. Bisa dibuat bersih suci. Yaitu air sumur yang kayak di jempolong-jempolong itu yang ditarik pakai tali-tali itu ya. Bukan itu sapi tang itu guys. Nomor 5, air sumber. Jadinya sampai yang pergi ke sumber ada air yang mengalir itu namanya air sumber. Nomor 6, air salju. Seperti di negara Amerika, Jepang. Korea. Nomor 7, air embun. Jadi sampai kakek ngaji. Langsung saja. Kemudian dikategorikan lagi menjadi 4 bagian. Nomor 1, air suci mensucikan dan tidak makruh digunakan, disebut air mutlak. Jadi ada yang mau bertanya di sini? Air mutlak, yaitu air suci yang mensucikan. Seperti apa? Contohnya seperti air keran jeding. Seperti saat ini ngalir itu suci mensucikan. Loh, itu namanya air suci yang tidak mensucikan. Namanya air mustakmal. Nomor 2. Ustaznya pinter. Nomor 2, air suci yang mensucikan tapi makruh digunakan, dinamakan air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan panasnya matahari. Jadi sampai kalau bangun tidur itu kalau wudhu biasanya yang keluar airnya pertama kali itu panas ya. Itu hangat-hangat bisa ya. Itu tuh karena paralnya itu ada di luar, kena sinar matahari jadi panas. Itu jadinya airnya suci cuman makruh. Jadinya sampai alirkan dulu keluar, habis itu sampai pakai yang dingin-dingin. Di mimik tas. Loh, buatan apa pun meco? Dikonsumsi pun sehat-sehat. Nggih. Nomor 3, suci tidak mensucikan, disebut air mustakmal, dan air yang berubah dengan perkara yang suci atau bercampur baur dengan sabun-sabun begitu ya, yang nggak sampai 2 kullah itu. Langsung saja. Nomor 4, air najis, air yang kejatuhan najis dan jumlahnya dari 2 kullah. Tapi 2 kullah tapi berubah itu bisa najis itu. Semisal air
Ashqali inna maqali Allah. Gupron. Apik. Gupe. Naam. Gupron. Nomor 4, air najis yang kejatuhan najis dan jumlahnya dari 2 bola. Satu guys. Begini ya, dengarkan dulu guys. Masih mikir ini. Aspol. Jadi ada air 2 bola. Terus kejatuhan najis guys, kayak cecek misalnya yo. Tapi mau langsung berbalik coklat ngono rek. Jadi ini yo najis rek. Mana sing dari 2 bulan? Iya. Jadi begitu saja yang sudah saya sampaikan. Ya Islam ada ditolak aku men. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panggil Ustaz yang keempat, yakni Ustaz Haris Ansari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takzimi pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Kiai Haji Muhammad Humaid Syul Al-Hafiz, beserta sekeluarga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Dan yang saya hormati para wali santri sekeluarga dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Salat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang usaha berbanding lurus dengan hasil. Kemuliaan itu akan didapatkan sesuai dengan usahamu. Jadi kemuliaan itu tergantung dengan usaha kita. Contohnya kalau kita ngaji menepati peraturan, ya itu nanti akan melihat saja hasilnya. Nanti sekarang tidak tahu. Kalau kita lebih ya nggak apa-apa, biar hasilnya lebih wow. Barang siapa menginginkan kemuliaan, hendaklah dia tidak tidur malam. Contohnya guru kita sendiri. Dulu guru kita tidak tidur malam demi usahanya. Mulai habis isya sampai tarhem ngaji, dadani, terus nambah, meneliti, bukan meneliti orang-orang ini, bukan FF. Kalau di rumah ini, tapi aman saya aman. Astagfirullah, nggak boleh. Jadi kalau mau hasilnya lebih ngajinya ditambahi,
menaati peraturan, tidak melanggar, Madu. ya tidak Astagfirullahaladzim. Ah, itu wis pokoknya. tidak melihat maksiat. Oh, tentunya saya Tentunya sendiri. Astagfirullahaladzim. aman. Pagi-pagi ke belakang olahraga. Jangan seuzon dulu. Kalau yang itu botak aman. Saya yang bertanya. Oh iya, kenapa kamu botak? Oh iya. Hanya sekitar yang tahu ya. Rambutan. Apa itu? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita panggil Ustadz yang kelima, yakni Ustadz Ubaidillah. Waktu dan tempat kami persilakan. Allah SWT Muhammad. Ubaid katanya Ubaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya takdimi dan hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Al-Masyhur, yaitu beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Humadi Syuhud Al-Hafidh beserta keluarga besar beliau yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa merengi rasa hormat saya. Dan tak lupa kepada teman-teman perjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah. Yang kedua kalinya, lupa pula salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman gelap menuju jalan yang terang yakni ad-dinul Islam wal iman wal ihsan. Saya di sini akan membacakan tentang hukum melihatnya laki-laki kepada wanita. Ada 7 macam. Ini yang kelasnya tak mungkin sudah tahu kayaknya ya. Cerita dulu lagi dong. Gus Idris masih ingat Gus Idris? Apa Gus? Yang pertama Gus? Ya, yang pertama itu melihat kepada wanita lain atau bukan mahram tanpa ada hajat maka tidak boleh. Aslinya tidak boleh, apalagi kita seorang hafizul Quran ya. Jadi kita itu harus menjaga pandangan. Kalau sekarang ya realnya gimana kan? Habis setoran ke belakang, olahraga. Tapi begini. Bonus Oh bonus ya. Cuci mata. Nah, aslinya tidak boleh, tapi kalau penasaran gimana boleh apa enggak, Ustaz? Ya, Ustaz. Ustaz tanya. Pripun Mubah wis mubah, sesat. mubah front. Nah, yang kedua yaitu melihat istri atau budak wanitanya boleh memandang ke seluruh tubuh kecuali kemaluan. Istri loh ya, bukan pacar, istri. Jangan salah tangkap. Ron. Apalagi mantan. Di sini kenapa kok kecuali kemaluan? Ada yang tahu alasannya? Kasih tahu. Nah, kalau katanya Ustaz Mudir kemarin menyebabkan min. Nah, yang matanya minus sini, tapi saya nggak usah untungnya. Ini Ustaz Mudir. Saya tidak terima kalau begitu. Wah. Jadi kalau saya dulu melihat di Suratul Uyun, kalau nggak penulis itu ya, lupa saya. Itu katanya di kitab itu menyebabkan anaknya itu nggak punya malu. Gimana ya? Pokok gitu nggak punya malu. Makanya dimakruhkan. Apa? Bedakan malu sama kemaluan.
Habis ini saya masih ada jadwal. Nah, yang ketiga yaitu memandang kepada wanita-wanita yang mahram atau budak bersuami, boleh memandang kecuali dada sampai lutut. Gak boleh dada. Tangannya jangan praktik ya. Mahram. Tapi bukan istri. Nah, itu cuman wajah sama gak boleh dada sampai lutut. Contohnya kakak perempuan, ibu. Nah, banyak nih. Banyak. Jangan sampai yang punya adik perempuan, siapa yang punya adik perempuan? Diskon. Di goblok-gobloki. Iya. Delok kode. Wah, gak boleh. Wah, itu. Diskon. Gak boleh ya? Kan banyak sekarang apa? Itu kasus adik dicabuli sama kakak laki-lakinya, gak boleh. Semoga kita dijauhkan dari perkara tersebut. Amin. Yang keempat itu melihat untuk maksud menikahi, boleh memandang muka dan telapak tangan. Muka sama telapak tangan. Yang mau dinikahi loh ya. Sekarang belum nikah masih pacaran. Astagfirullahaladzim ya, jangan. Astagfirullahaladzim. Kata-katanya gini, kata-katanya laki-laki tuh. Yang cuman pucuknya doang. Apalagi kita hafizul Quran, jangan sampai. 14. Wala taqrabu zina. Allah. Iya, kesasar gitu. Juz 15 gitu. Nanti cari sendiri ayatnya, guys. Ya, yang kelima yaitu melihat wanita untuk mengobati, diperbolehkan memandang bagian yang diperlukan. Nah, sekarang itu banyak yang viral. Dokter cabul. Abu Balang. Dari dokter lah. Wanita hamil mau periksa apa kandungan, yang meriksa dokter laki-laki. Tuh saya pernah lihat di VIP itu ya. Loh, lewat. Ayo. Viral dokter mencabuli dengan alasan pasien cabul pasien dengan alasan mengecek kandungan. Harusnya kan perempuan, itu laki-laki. Nah, dicek di CCTV dibuka sampai ke atas loh. Loh, gak bahaya tak? Gak boleh ya. Apa? Viral kan itu di berita. Muncul di thread kan nggak tahu. Golek maro. Udah. Yang keenam, melihat untuk kesaksian jual beli atau muamalah, boleh memandang wajah saja. Yang seneng codi. Gak boleh. Nanti COD ada bonusnya, gak boleh. Lumayan tak. Gak apa-apa 1 jam 1 row. Jangan mau. Itu setan itu. Aduh. COD apa biasanya? Saya gak pernah COD. Mas Idris biasanya COD apa Mas Idris? Ini barang. Barang. Contoh. Nah itu. Baju. Nah pokok kalau yang suka COD ini ya, kalau yang di COD ini perempuan hanya wajah saja, nggak boleh lebih, apalagi sampai buka. Jangan. Abu Balang. Yang ketujuh yaitu melihat kepada budak wanita ketika hendak membelinya, boleh memandang bagian yang diperlukan. Sekarang kayaknya nggak ada ya budak ya, cuman ada di zamannya Rasulullah. Mungkin itu saja yang Kata-kata. disampaikan. Kata-kata. Kamu punya kata-kata. Waduh. Saya bukan puitis, bukan quotes. Yes. Jadi cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. 10 menit. Oh, habis ini saya ini itu jemput itu. Jemput beca itu. Beca. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak terlalu malam-malam, mari kita lanjut ke Ustaz yang ke-7. Ini Ustaz Abdul Qadir, waktu dan tempat kami persilahkan. Allah Subhanahu Muhammad. Dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berhormati kepada pengasuh pondok pesantren Rodatul Quran Al-Masul, yakni Kiai Haji Muhammad Umaidi Suhud Al-Hafid yang saya takdimi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni adinul Islam wal iman. Saya berdiri di sini akan menerangkan rukunnya iman. Nomor 1, iman kepada Allah. Kita harus iman kepada Allah. Nomor 2, iman kepada malaikat. Iman itu seperti gimana, Tad? Iman kita harus meyakini malaikat itu ada, ya ada. Ya. Nggak boleh menyembah-nyembah ini. Nggak boleh. Malaikat turun, ya kiamat. Kalau Dajjal saya tidak bisa menerangkan. Karena saya bukan dari Saud. Nomor 3, iman kepada kitab. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu Ada. turunnya kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hafal Quran ini Amin. merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita harus bisa berjarak ke Mekah Madinah. Amin. Bersama Al-Mubarakah. Amin. Betul kabul. Rangga setengah. Nomor 4, iman kepada Rasul. Kita harus iman kepada Rasul. Rasul siapa, Dad? Rasul siapa? Nabi Muhammad. Oh, Kita harus, takutnya sampean beda Rasul. kita harus tahu siapa Rasul kita, Nabi Muhammad. Harus kita meniru siwa, kita harus Meniru siwa. Siwa. Kiamat, kita harus meyakini bahwa kiamat itu akan datang di hari Jumat. Waktu Jumat. Kapan? Hari Jumat. Besok akan lama. Belum rapi nggih, Tad nggih. Maklum rek, sebarang anak kabur itu Jawa Madura. Nomor 6, iman kepada qada dan qadar Allah yang baik dan yang benar. Rukun iman dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Dusta itu keji. Bila manusia dikenal pendusta, maka dia dipandang semua manusia berdusta. Sekalipun benar ilmu tanpa diamalkan. Maksudnya Punya ilmu itu harus diamalkan. Ilmu itu harus barokah. Kalau tidak barokah,
Kalau ini benar itu Pak. Siwa. Kita harus barokah. Urut kepada peraturan jam ngaji. Kalau ngaji sampai jam 10. Kalau bisa yang bisa taris ditambahi. Biar apa? Biar Wow. bagai pohon tak berbuah. Ilmu adalah biasa dengan diamalkan, bukan dengan dibangga-banggakan. Kita ilmu itu harus diamalkan yang baik. Wah. Tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong kalau boleh ilmu itu. Harus rendah hati. Kalau sombong itu ya akan dihormati sama orang. Kalau sombong. Dan dianggap Wah. maka barang siapa ilmunya memberikan manfaat baik dengan ucapan atau berbuat, maka dia telah disempurnakan. Semoga ilmu kita akan disempurnakan sama Allah. Amin. Cukup di sini saja. Ya, sampai di sini kita putus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja kita panggil Ustaz yang ke-7 yakni Ustaz Ahmad Baidawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Allah SWT. Selalu. Awi. Komik tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim ulama, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Ponpes Raudhatul Quran Al-Masyhur, yakni Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Humaydi Suud Al-Hafidh beserta sekeluarga yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya, hidayahnya serta maulana yang telah kita Ayo. serta kita bisa berkumpul pada acara malam muhadarah pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benerang, yaitu ad-dinul Islam wal-iman. Saya berdiri di sini akan menerangkan tentang cara mengurus mayat. Siap, Mas. Hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk mayat ada 4 perkara. 1. Nomor 1, memandikannya. Mandi sendiri ya. Nomor 2, mengkafaninya. Nomor 3, mensolatinya. Dan nomor 4, menguburnya. Besok hari ini. Cara memandikan mayat. Sedikitnya memandikan mayat yaitu dengan meratakan air kepadanya, sedangkan yang lebih sempurnanya yaitu membersihkan kedua kemaluannya, menggosok-gosok badannya dengan daun bidara dan menuangkan air
air pada mayat 3 kali. Dan nomor 2, cara mengkafani mayat. Sedikitnya mengkafani mayat yaitu pakaian satu yang mencukupi. Sempurnanya bagi orang laki-laki 3 lapis kain. Pakai kain apa, Tat? Kain kafan. Oh, tak kira pakai daster. Bagi perempuan 1 baju, 1 kerudung, 1 sarung dan 2 lapis kain. Pasmina. Gak usah. Saya kerudung tak? Saya kerudung. Loh. Dan nomor 3, mensolatinya. Rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. 1, niat. Isi banyak. 2, membaca takbir. Nomor 3, berdiri bagi yang mampu. Nomor 4, membaca surat Al-Fatihah. Nomor 5, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Takbir kedua. Nomor 6, mendoakan mayit sesudah takbir ketiga. Nomor 7, salam. Niat sholat jenazah. Nawaitu sholat jenazah. Usalli ala hadal maiti 4 takbiratin fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya di jamal. Bentar. Apa? Saya di jamal. Betul cuma dah bulan ini. Oh, ya apa, Tat? Apa? Ah. Cuma dah. Diam adalah bijaksana. Asik. Ngomongnya deh. Diam adalah hiasan. Diam adalah keselamatan. Bila engkau bicara, maka jangan banyak bicara. Bila engkau menyesal atas diammu, hanya sekali maka sungguh menyesallah atas ucapanmu. Dan itu saja saya bisa sampaikan. Semoga ilmu yang saya muhadharahkan bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapur. Kita panggil Ustaz selanjutnya, yakni Ustaz Sofian waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Nam. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Tahfidul Muhammad Umaidi Syuhud Al-Hafid. Al-Bahid. Selu. Langsung aja. Iya, langsung. Lihat sini, Tat, lihat sini. Lama-lama. Nggih. Yo, acara ada yang mari. Waduh. Apa acara apa, Tat? Bola dia. Berdirinya saya di sini akan membahas tentang batalnya puasa. Wah, balang. Puasa lengkap ini, insya Allah. Insya Allah. Lah iling. Dah. Puasa itu batal karena satu, murtad. Oh. Lah puasa itu harus dijaga sikapnya.
Pripun atau contone? Culuke Wah. sing kejam. Kejam. Nek sahur nang gereja. Yo gak apa-apa. Wah. Colek roti gratisan. Nah, Tahu enggak? Tahu. alumni Gak tahu ya. kepingin. Gak pingin. Nah, Ojo sih. Durung wae lokot. berarti ono rencana nanti. Berarti ono rencana. Yang nomor 2 head. Oh. Tadi lah head pas pertengahan puasa ya kudu dibatalno. Maem tadi. Oke, maem. Gawe maem ae. Lho. Oh, ngono iku. Ngene apa iki? Lho, lanang aku, Bos. Lanang. 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 Endi buktine, Rat? Si, gugup rek, gugup. Wah. Ah. Yang nomor 3 nifas. Apa nifas itu? Ya, apa tat? Lali rek. Ikut. Anu, cara yang keluar habis bersalin atau melahirkan. Ya, lewat bolongan itu. Yang saya nggak tahu. Wah. Bolongan hidung dah, Tat. Ah. Nomor 4 bersalin. Ya iku mang. Apa, Tat? Sambungane. Sambungan. Pedot deli. Wah, tebal. Sik. Entek sak piring. Wadah. Kaimbo. Gaemo. Malah beletos lah ibu. Sing nomor 5. Basa Jawa, Tat. Gila mas. Tidak mesum. Jawa nyeli. Nyel. Gak iso dikanggo gugat. Gila mas. Gila meskipun hanya sebentar. Gila meskipun sebentar itu ya kaya cangket jangun nih gue ngene gue gak iso tidak melok tren anu campuran Jawakarta. Yang keenam ayam. Ayam niku seperti gimana, Tat? Ayam. Praktek. Ayam itu Buat. kejat ngene ngawur. Parah sih ngene. Parah sih ya. Aiso. Anak ini praktek. Yang nomor 7 mabuk yang disengaja apabila Ayam goyeng. mabuk merata sehari penuh. Ngombe. Mabuk yo gak harus ngombe tok. Apa ya? Ngombe ngono iku wis. Ngombe mobil iki ya. Apa mobil, pabuk kapal. Lah disengaja ya batal. Jadi tulisannya disengaja. Kalian nggak disengaja ya dimaklumi. Maklumi wes. Ya dimaklumi ngono iki. Gubron. Kita ganti bab. Ya. Bab iftar. Badminton. Macam-macam
iftar atau berbuka. Iftar itu semacam moken. Oh. Sampai Apa moken? Oh aku kira moken. Insya Allah nggak tahu. Insya Allah. Gak tahu poso tak. Ya sih anu perjalanannya. Iftar dalam Ramadan itu ada 4 macam. Satu. Wajib seperti orang yang haid dan orang yang nifas. Tadilah bagi wedok Nggih. haid. Encong nat. Ya kok wedok nggak wajib puasa kata. Ketaan deh. Ketokan. Kota. Kenapa kau ada di sini? Astagfirullahaladzim. Next. Dan orang yang nifas itu ya itu mang. Nifas ada yang keluar habis bersalin. Salin kelambi lah. Lanjut. Skip. Yang nomor 2 jais. Boleh. Jais itu boleh. Seperti orang yang berpergian dalam seperti orang yang berpergian dan orang yang sakit. Loron loh, itu loron. Loron. Tak sakit hati. Saya oleh kosong. Ya, tolong gendeng saya. Menyebabkan bunuh diri gimana? Tuh, Allah alam bisa. Terus. Kurang titik. Aduh, apa ya? 2.000 kurang. Kayak apa 2.000? Kayak itu Mas Cilok. 500 saya ini. Iku sing garai males tuku es. Ojo sakno wae. Monetan. Piro plastik iki? Biji biasanya nek tuku es. Asiji. Heeh. Juga loro kaol. Kau larang ta. Beda gawe wata opo ora gawe wata jajan ngono. Kental. Karena Mas spoken man. ya ngene gini. Hidup yang tidak bisa dijelaskan. Waduh. Yang nomor 3 tidak wajib dan tidak jais. Tidak wajib ya dan tidak jais itu ya kok gendeng. Gua gendeng. Pak Muhid. Waduh. Ya masa kok Muhid kawan puasa. Ya biasanya muda-muda. Wah. Ya apa lah wong gendeng puasa. Lah, bisa kayak Woi, cok merah sing butak-butak. Coba buka kan. Yang nomor 4 diharamkan seperti orang yang mengakhirkan kodok Ramadan serta mengapa iki? Mengupil. Memikirnya ayo sesuai melakukan kodok hingga waktunya sampai sempurna. Nah, sempur tok. Terus ada siapa ini? Apa balang? Palang. Enggak. Besok nulis lah. Ya apa ya? Tak lulus SD. Ngantuk ini jam rawat. Terus. Ini ngadeg tok. Dari bapak. Lu go salon pun. Ojo kok dikira tanggapan lu salon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kata-kata.
Kata-kata. Sekarang aku saya perek. Ajak saya ini. Kata-kata ya. Kata-kata. Kata-kata. Tidak ada kata-kata yang penting bukti nyata. Asik. Bila wata fi baladi. Ustaz yang selanjutnya ini Ustaz Bilal Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini aku wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi yang saya hormati Amin. pimpinan Pondok Pesantren Rodatul Quran Al-Masyhur Kiai Haji Muhammad Abaidi Hafid dan seluruh keluarganya. Yang kedua kepada teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan, semoga selalu dalam lindungan Allah dan lindungan kesehatan. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada nikmat sehat, nikmat afiat dan nikmat menjadi seorang hafizul Quran. Masya Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dan memberikan contoh suri tauladan yang baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Di sebuah mahfudzat dijelaskan khairun nasi ahsanum khuluqa wa aqfum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang baik budi pekertinya dan bermanfaat kepada manusia lainnya. Keterangan dari budi pekerti yang baik itu adalah adab atau akhlak. Nah, akhlak itu bisa mencerminkan bagaimana tentang seorang itu sebenarnya. Nah, kalau adabnya baik, insya Allah orangnya baik. Dan adab dan akhlak itu ada sebuah perbedaannya. Saya pernah lihat itu, pernah lewat di HP. Perbedaannya akhlak dan adab. Kalau adab itu sesuatu yang bisa kita tampak, bisa kita lihat langsung. Nah, itu namanya adab. Kalau akhlak adalah sesuatu yang tidak bisa lihat tapi bisa kita rasakan, seperti hidup kita sama dia. Asik. Masya Allah. Udah rapi ya. Cak minum gitu. Si, ada rapi di sini, tenang. Ben. Nah, kita untuk membahas kita itu juga termasuk dari sebuah pergaulan teman-teman kita. Teman-teman kita itu mencerminkan kita. Seperti kita cedek ambek tenang dia curhat. Kalau kita kayak dekat dengan orang jual minyak wangi, kita ketularan wangi harum. Aku yang pingin rek cacane rek si ayam goyo. Kalau kita kumpulnya dengan orang yang perokok, kita juga mampunya rokok. Dan kayak Al-Mutarroh. Ya, semoga yang rokok-rokokan ya diberikan yang terbaik lah. Pokok di sini jangan dulu lah. Hindari. Mandir stopat. Kemarin saya pulang terus rokok itu harus pakai. Kadang mikir rokoknya. Duit tempe rokok. Tunggu jajan Pak Surya paling gede. Wah. Nah, keburukan dari akhlak itu bisa menular. Seperti katanya su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang jelek itu menular. Nah, itu termasuk sesuatu yang berarti kalau sesuatu yang baik juga bisa menular. Dijelaskan juga di
nagam alala jika yen ono konco apik lan cejo ono. Kalau ada teman baik dan didekati supaya kita itu bisa ketularan baik gitu. Kayak ketok arif ngaji bengi cejo ono. Masih apa jaluk ngombe tadi gak apa-apa. Ono konco elek dak dono. Nah, itu sebuah nazam di sebuah kitabnya yang insyaallah kitabnya itu barokah. Buktinya sampai sekarang di pondok-pondok masih ada yang mempelajari kitab tersebut. Yang kedua anfa'uhum linnas, dan manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Seperti kita ini bermanfaat sekali. Kita macul macul yo gani banyu ini lah iku lek kan sing kenakno yo kurang enak nglakune to gak iso deprek gak dikono lho diwa apa sing kali depek lele jare lah jadi manusia itu harus yang bermanfaat loh kayak Rafael itu bermanfaat loh jangan dilihat itu Rafael gak bermanfaat yang persen di Allah semua boleh gak Rafael kodir dewe ngomong Rafael ya hanya fans piket persen di Allah lah itu termasuk sebuah kemanfaatan bagi manusia lainnya. Lek sembahyang, lek gak dibersihkan suruh, masa khusus sembahyang masa enak kan? Enak. Semua manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing. La tahtakir man dunaka falikul syai'in maziyah. Setiap manusia itu mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak boleh memandang satu arah dari manusia. Jadilah kita itu juga seperti air yang bersih air yang kotor juga ada air yang bersih, maka kita pilih air yang bersih yang dimana di setiap tempat kita menjadi orang yang dibutuhkan. Jadilah seperti air, tulis jadilah seperti air yang bersih dimana di setiap tempat kita menjadi orang yang dibutuhkan. 10 menit iki lebih paling wis. Sik telu ta. Si man iki ono siji random mbok sapa. Langsung tunjuk harus bisa. Hah? Pas bulannya. Pas. Nggih. Gak apa-apa wis random siji kas. Pokoknya masih di random. Arif enggak. Mari ki Arif gak apa-apa. Pahami yo mangantuk semua. Ya, itu saja dari saya. Semoga yang saya sampaikan bisa diterima manfaat barokah di sekarang dan kemudian hari. Alhamdulillah wa kuntum salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panggil Ustaz yang terakhir yakni Ustaz Robidul Falah. Sekalian untuk menutup acara dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Robi, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjuk kita dari kegelapan menuju terang benerang, yakni ad-dinul Islam. Dan di sini dan berdirinya saya di sini akan menerangkan tentang wudhu. Artinya wudhu itu ada 6. 1. Niat.
2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah itu saja yang saya sampaikan. Terus. Carane ben nemu ya napa? Takdir itu. Itu di rumah ini. Oh iya itu di rumah. Iya iya benar. Kenapa aku ya gitu? Kenapa aku? Saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak maning. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.